Pendeta ini masuk Islam setelah meneliti Al-Quran selama 10 tahun. Fenomena mualaf di Amerika. Siapa sangka, seorang pendeta yang telah mengabdikan hidupnya di gereja selama bertahun-tahun justru menemukan kebenaran dalam Islam setelah meneliti Al-Quran selama 10 tahun. Bagaimana kisahnya? Dan mengapa fenomena mualaf semakin meningkat di Amerika? Tonton video ini sampai akhir, karena kisah ini akan membuka mata kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berkisah Story, tempat kita berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dengan begitu, kita bisa terus menyebarkan cerita-cerita inspiratif yang membawa kebaikan untuk semua. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat di kolom komentar serta kasih tahu kami dari mana asal kalian. Semoga setiap sholawat yang kita tulis menjadi amalan yang membawa keberkahan. Amin. Pendeta ini bernama Johan, seorang pria yang telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya dalam pelayanan gereja. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, di mana sejak kecil ia sudah diajarkan untuk mencintai agamanya dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Seiring bertambahnya usia, kecintaannya terhadap agama semakin kuat. Ia merasa memiliki panggilan khusus untuk menyebarkan ajaran kasih kepada sesama, sehingga memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di salah satu seminari terkemuka di Amerika Serikat. Sebagai seorang yang haus akan ilmu, ia mendalami berbagai aspek keagamaan, mulai dari sejarah gereja, kitab suci, hingga bahasa asli yang digunakan dalam Alkitab. Ia sering berdiskusi dengan para pendeta senior dan mengikuti berbagai seminar serta kajian keagamaan. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat aktif dalam komunitas gereja dan sering memberikan khotbah di berbagai tempat. Bahkan, ia dipercaya menjadi pemimpin rohani bagi banyak jemaat yang mengaguminya karena kepandaiannya dalam menjelaskan ajaran-ajaran agama. Namun, di tengah kesuksesannya dalam dunia keagamaan, muncul suatu pertanyaan besar dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan beberapa doktrin yang selama ini ia pegang teguh, terutama mengenai konsep Trinitas. Baginya, konsep Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terasa membingungkan. Ia sering merenung dan berusaha mencari jawaban yang lebih logis. Tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang kurang. Suatu hari, dalam sebuah diskusi akademik dengan rekan-rekan teologinya, seseorang menyinggung tentang Islam. Pendeta ini, yang sebelumnya hampir tidak pernah mempelajari Islam secara serius, merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Ia ingin memahami bagaimana Islam memandang Tuhan dan bagaimana konsep ketuhanan dalam agama tersebut bisa berbeda dengan yang selama ini ia percayai. Awalnya, niatnya bukan untuk mencari kebenaran dalam Islam, melainkan untuk menemukan kelemahan dalam agama ini. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaannya adalah yang paling benar. Ia pun mulai membaca Al-Quran, namun dengan sikap skeptis. Ia mencari ayat-ayat yang menurutnya bisa dijadikan bukti bahwa Islam adalah agama yang tidak masuk akal. Namun, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Saat membaca surah Al-Ikhlas, yang berbunyi, "Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Quran Surat Al-Ikhlas 112-14. Ia tertegun. Baginya, ayat ini begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Ia merasa ayat ini secara langsung menjawab kebingungannya mengenai konsep ketuhanan yang selama ini ia pertanyakan. Sejak saat itu, rasa penasarannya terhadap Islam semakin besar. Ia mulai membaca lebih banyak ayat Al-Quran dan menemukan banyak hal yang menurutnya masuk akal. Ia juga menemukan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya berdasarkan dogma, melainkan agama yang sangat rasional. Al-Quran seringkali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran melalui akal sehat. Tak hanya itu, ia juga mulai mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang pendeta, ia terbiasa mengkaji kehidupan tokoh-tokoh agama, tetapi saat ia mendalami sejarah Rasulullah, ia menemukan banyak hal yang membuatnya kagum.
Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak bisa membaca dan menulis mampu menyampaikan ajaran yang begitu sempurna dan bertahan selama lebih dari 1400 tahun? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa mengubah masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kebrutalan menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki sistem hukum yang tertata? Semakin ia mendalami Islam, semakin ia menemukan banyak kesamaan dengan ajaran Yesus yang selama ini ia yakini. Ia menemukan bahwa Islam juga mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan keadilan. Bahkan, dalam banyak aspek, ajaran Islam lebih dekat dengan ajaran Yesus daripada doktrin gereja yang berkembang saat ini. Namun, di saat yang sama, ia juga menghadapi pergulatan batin yang sangat besar. Jika Islam memang agama yang benar, apakah itu berarti selama ini ia telah mengajarkan sesuatu yang keliru kepada para jemaatnya? Apakah itu berarti seluruh kehidupannya yang ia dedikasikan untuk gereja menjadi sia-sia? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan statusnya sebagai pendeta yang dihormati? Pergulatan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keyakinannya yang lama adalah benar, tetapi semakin ia berusaha menepis Islam, semakin Islam menariknya kembali. Ia mulai menghadiri diskusi-diskusi tentang Islam, berdialog dengan para cendekiawan Muslim, dan bahkan diam-diam mengunjungi masjid untuk mengamati cara umat Islam beribadah. Salah satu momen yang membuatnya semakin yakin adalah ketika ia membaca ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah 2:62. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kitab suci agama lain akan berbicara dengan begitu hormat tentang pemeluk agama lain. Ayat ini membuatnya menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang eksklusif dan penuh kebencian, seperti yang selama ini ia dengar dari media, tetapi justru agama yang sangat inklusif dan penuh kasih. Perjalanan panjangnya dalam mencari kebenaran terus berlanjut. Hingga suatu hari, setelah 10 tahun mempelajari Islam, ia merasa tidak bisa lagi mengingkari kebenaran yang ada di depan matanya. Ia tahu bahwa keputusannya akan mengubah seluruh hidupnya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus bertahan dalam kebingungan. Dengan hati yang mantap, ia mendatangi sebuah masjid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya mengalir deras. Selama ini, ia telah mencari kebenaran, dan kini, ia telah menemukannya. Ia merasa seperti dilahirkan kembali. Beban yang selama ini ia rasakan lenyap seketika, digantikan dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah menjadi seorang Muslim, ia mulai membagikan kisahnya kepada dunia. Bukan untuk menyerang agama lamanya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran bisa ditemukan oleh siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Ia juga aktif dalam komunitas Muslim di Amerika, dan membantu mereka yang mengalami perjalanan spiritual yang sama seperti dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang mengekang, tetapi justru agama yang membuka pintu bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Dan begitulah, seorang pendeta yang awalnya skeptis terhadap Islam, justru menemukan kedamaian sejati dalam agama yang selama ini ia ragukan. Setelah menemukan banyak hal yang menarik dalam ajaran Islam, pendeta ini tidak langsung mengambil keputusan besar. Sebagai seorang akademisi dan pencari kebenaran, ia tahu bahwa keputusan soal keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa diambil secara terburu-buru. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meneliti Islam lebih dalam, dengan harapan bisa menemukan jawaban yang lebih jelas atas kebingungannya. Ia memulai perjalanannya dengan membaca Al-Quran secara menyeluruh. Awalnya, ia hanya membaca terjemahannya, tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa untuk memahami teks suci ini dengan lebih baik, ia perlu belajar bahasa Arab. Maka, ia pun mendedikasikan waktunya untuk mempelajari bahasa Arab klasik agar bisa memahami Al-Quran dalam bahasa aslinya. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh bertahun-tahun bagi dirinya untuk bisa membaca dan memahami makna dari setiap ayat yang ia baca. Selama perjalanannya, ia juga mencoba memahami berbagai tafsir dari Al-Quran, baik dari ulama klasik maupun modern. Ia membaca karya-karya besar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, dan bahkan berbagai tulisan dari para sarjana Muslim kontemporer.
Dalam pencariannya ini, ia menemukan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang berisi ritual ibadah, tetapi juga sebuah sistem kehidupan yang sangat logis dan selaras dengan fitrah manusia. Di sisi lain, ia juga ingin memahami Islam dari perspektif para ulama dan akademisi Muslim. Ia menghadiri berbagai seminar dan diskusi yang membahas Islam secara akademis. Ia berbincang dengan para cendekiawan Muslim, bertanya tentang hal-hal yang masih membuatnya ragu, serta berdiskusi secara terbuka mengenai perbedaan antara Islam dan keyakinan sebelumnya. Dalam berbagai diskusi itu, ia menemukan bahwa Islam memiliki dasar yang sangat kuat dalam logika dan akal sehat. Tidak ada ajaran yang bertentangan dengan akal manusia, dan setiap aspek dalam Islam selalu memiliki dasar yang jelas. Selain itu, ia juga tertarik untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Awalnya, ia skeptis terhadap sosok Nabi dalam Islam. Sebagai seorang yang tumbuh dalam lingkungan Kristen, ia hanya mengenal Nabi Muhammad melalui perspektif Barat, yang seringkali dipenuhi dengan kesalahpahaman dan stereotip negatif. Namun, ketika ia mulai membaca riwayat hidup Nabi dari sumber Islam yang autentik, ia menemukan sosok yang sangat berbeda dari yang selama ini ia dengar. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang kepala negara, panglima perang, hakim, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia membaca bagaimana Nabi memperlakukan keluarganya, sahabatnya, bahkan orang-orang yang memusuhinya dengan penuh kasih sayang. Salah satu kisah yang sangat membekas di hatinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tetap menyuapi seorang wanita tua buta yang sering mencaci makinya. Wanita itu baru menyadari kebaikan Nabi setelah beliau wafat. Semakin dalam ia menggali sejarah Nabi, semakin ia merasa bahwa tidak mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa membawa ajaran yang begitu sempurna dan bertahan selama lebih dari 1400 tahun. Dari sinilah ia mulai percaya bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang pembohong atau pencari kekuasaan, melainkan benar-benar seorang utusan Tuhan. Namun, perjalanan spiritualnya tidak berjalan dengan mudah. Di satu sisi, hatinya semakin condong kepada Islam, tetapi di sisi lain, ia masih memiliki banyak ketakutan. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan gereja yang selama ini menjadi tempat ia mengabdi? Pergulatan batinnya ini semakin berat ketika ia mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Ia mulai merasa berbeda dari rekan-rekannya di gereja. Pemikirannya semakin terbuka, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan itu semua kepada siapapun. Ia takut akan dampaknya jika orang-orang mengetahui bahwa ia mulai meragukan keyakinan yang selama ini ia pegang. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam dilema besar. Ia terus membaca dan mencari jawaban. Ia berdoa siang dan malam, meminta petunjuk dari Tuhan agar diberikan kejelasan. Suatu hari, dalam pencariannya, ia menemukan satu ayat dalam Al-Quran yang benar-benar menggetarkan hatinya. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya tersesat, dia menjadikan dadanya sesak dan sempit, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am 6, 1-25. Ayat ini begitu menggambarkan perasaannya saat itu. Ia merasakan betul bagaimana dadanya terasa sesak setiap kali ia mencoba mengingkari Islam. Namun, setiap kali ia menerima Islam dengan hati terbuka, ia justru merasa lebih tenang dan damai. Puncak dari pencariannya terjadi pada suatu malam ketika ia sedang berdoa. Dengan penuh keikhlasan, ia bersujud dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban yang benar. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa yakin bahwa Islam adalah kebenaran. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ia merasa bahwa selama ini, Allah telah menuntunnya perlahan-lahan untuk menemukan jalan yang benar. Setelah 10 tahun penuh perjuangan, ia akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mendatangi sebuah masjid dan menemui seorang imam. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya mengalir deras. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, ia akhirnya menemukannya. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Sejak hari itu, ia secara resmi menjadi seorang Muslim. Namun,
Perjalanannya tidak berhenti sampai di situ. Keputusannya untuk masuk Islam membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Ia harus menghadapi reaksi dari keluarganya, rekan-rekannya, dan komunitas gereja tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun. Tetapi ia siap menghadapi semuanya, karena ia tahu bahwa ia telah menemukan kebenaran. Setelah masuk Islam, ia tidak hanya berhenti sebagai seorang mualaf biasa. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman dan perjalanannya kepada orang lain. Ia mulai menulis buku, menghadiri seminar, dan memberikan ceramah tentang bagaimana Islam adalah agama yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak orang yang mengalami perjalanan spiritual yang sama merasa terbantu dengan pengalamannya. Ia membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang dipelajari dalam satu malam, tetapi membutuhkan pencarian yang mendalam dan keikhlasan hati. Dan begitulah, setelah 10 tahun perjalanan panjang, seorang pendeta yang awalnya skeptis terhadap Islam akhirnya menemukan cahaya kebenaran dalam agama yang selama ini ia ragukan. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pendeta yang kini telah menjadi seorang Muslim merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hatinya. Ia merasa seperti terlahir kembali, dengan pemahaman yang baru tentang hidup, Tuhan, dan tujuan keberadaannya di dunia ini. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Masuk Islam bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi justru permulaan dari sebuah babak baru yang penuh dengan tantangan. Langkah pertama yang ia ambil setelah masuk Islam adalah memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama ini. Meskipun ia telah mempelajari Islam selama 10 tahun sebelumnya, ia sadar bahwa menjadi seorang Muslim sejati tidak hanya tentang memahami teori, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai belajar tata cara sholat, berwudu, berpuasa, dan berbagai ibadah lainnya yang sebelumnya asing baginya. Awalnya, ia merasa canggung ketika harus mengikuti sholat berjamaah di masjid. Sebagai seseorang yang sebelumnya terbiasa dengan tata cara ibadah gereja, gerakan sholat terasa sangat berbeda. Namun, semakin ia melakukannya, semakin ia merasa bahwa ibadah ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan. Setiap kali ia bersujud, ia merasakan kedekatan dengan Allah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Keputusannya untuk menjadi Muslim segera diketahui oleh keluarganya dan komunitas gereja tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun. Reaksi yang ia terima sangat mengejutkan dan menyakitkan. Keluarganya, yang selama ini selalu mendukungnya, merasa dikhianati. Orang tuanya menangis dan memohon agar ia kembali ke agama lamanya. Mereka menganggap keputusannya sebagai sebuah penghinaan terhadap nilai-nilai yang telah mereka tanamkan sejak kecil. Tidak hanya itu, para jemaat yang dulu mengaguminya kini memandangnya dengan penuh kebencian. Ia menerima surat-surat ancaman, pesan-pesan kebencian, dan bahkan beberapa orang yang dulu menganggapnya sebagai pemimpin rohani kini mengutuknya sebagai pengkhianat. Ia kehilangan semua status sosial yang ia bangun selama bertahun-tahun. Teman-temannya menjauhinya, dan ia bahkan kehilangan pekerjaannya sebagai pendeta. Salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya adalah ketika ia dikeluarkan dari komunitas gereja yang telah menjadi rumah keduanya selama puluhan tahun. Ia diusir secara tidak hormat, dan banyak orang menganggapnya sebagai orang yang telah tersesat. Namun, di tengah kesedihan dan kehilangan, ia menemukan dukungan dari komunitas Muslim. Meskipun awalnya ia tidak mengenal banyak Muslim di lingkungannya, perlahan-lahan ia mulai membangun hubungan dengan saudara-saudaranya seiman. Mereka menyambutnya dengan hangat, memberikan dukungan moral, dan membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Meskipun begitu, ujian belum berakhir. Ia masih harus menghadapi perjuangan batin yang besar. Sebagai seorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan Kristen, ia sering merasa terisolasi. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu, bukan karena ia meragukan Islam, tetapi karena tekanan dari lingkungan sekitarnya begitu kuat. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu bertahan dalam keputusannya ini. Namun, setiap kali ia menghadapi keraguan, ia kembali kepada Al-Quran. Ayat yang selalu menguatkannya adalah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak akan diuji. Quran Surat Al-Ankabut 29:2. Ayat ini mengingatkannya bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji,
dan ujian itu adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menemukan jalannya. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Meskipun ia kehilangan banyak hal di dunia ini, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dalam hati dan keyakinan yang teguh terhadap kebenaran. Setelah beberapa tahun hidup sebagai seorang Muslim, ia mulai aktif dalam dakwah. Ia menyadari bahwa banyak orang non-Muslim memiliki kesalahpahaman tentang Islam, sebagaimana dirinya dulu. Maka, ia mulai berbagi kisahnya, menulis buku, dan berbicara di berbagai forum untuk menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau menakutkan, tetapi agama yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran. Salah satu proyek terbesarnya adalah mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjembatani dialog antara Muslim dan non-Muslim. Melalui organisasi ini, ia membantu banyak orang yang memiliki pertanyaan tentang Islam agar mendapatkan jawaban dari sumber yang benar, bukan dari propaganda atau media yang seringkali memberikan gambaran yang salah. Kisahnya juga mulai dikenal luas di berbagai media. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanannya dan mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Bahkan, beberapa mantan koleganya di gereja yang dulu mengecamnya mulai berpikir ulang setelah melihat betapa damai dan bahagianya ia setelah menjadi Muslim. Namun, ia tidak pernah menyalahkan agama lamanya atau orang-orang yang dulu menentangnya. Baginya, setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing, dan hidayah adalah sesuatu yang datang hanya dari Allah. Ia tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti jejaknya, tetapi ia selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdialog dan mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Kini, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, ia tidak lagi merasa terasing. Ia telah menemukan komunitasnya, menemukan tempatnya dalam dunia Islam, dan yang terpenting, menemukan ketenangan dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ujian dan tantangan yang ia hadapi selama ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan imannya. Jika ia tidak melalui perjalanan panjang penuh keraguan, pencarian, dan ujian, mungkin ia tidak akan pernah benar-benar menghargai betapa berharganya iman yang kini ia miliki. Di akhir perjalanan ini, ia hanya bisa bersyukur. Ia bersyukur kepada Allah yang telah menuntunnya kepada Islam. Ia bersyukur atas setiap ujian yang ia hadapi, karena ujian-ujian itulah yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ia bersyukur karena akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari, kebenaran, kedamaian, dan hubungan yang sejati dengan Tuhan. Masya Allah, kisah ini benar-benar menginspirasi ya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus belajar dan mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kisah mualaf lain yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.